Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai Global Forest Watch untuk memenuhi tugas mata kuliah AI dengan dosen pengampu Bapak Ikhwanul Safa Sadigan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di kelompok 3, kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Haratul Robi Al-Mukarromah, Genta Ahmad Septian, Mahardika, Gina Nabila Sanadia Dewi, Nurul Fatimah, dan Naomi Veronica. Untuk pengertian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Naomi Veronica Siahaan. Saya akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai pengertian dari Global Forest Watch. Global Forest Watch adalah platform online yang menyediakan data dan alat untuk memantau hutan. Ini mencakup informasi tentang deforestasi, degradasi hutan, dan perubahan lahan lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, Global Forest Watch memungkinkan siapa saja untuk mengakses informasi nyaris seketika tentang tempat dan bagaimana hutan berubah di seluruh dunia. Global Forest Watch menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk citra satelit, data lapangan, dan informasi lainnya. Untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mengidentifikasi pola deforestasi, Global Forest Watch menggunakan algoritma machine learning yang merupakan subbidang dari AI. Platform ini digunakan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum untuk mengawasi dan mengelola sumber daya hutan secara lebih efektif. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gina Nabila. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan dan fungsi dari Global Forest Watch itu sendiri. Jadi, tujuannya adalah bertujuan untuk memberikan akses secara gratis terhadap informasi tentang kawasan hutan secara cepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan teknologi aplikasi pemetaan satelit, keterbukaan data, dan urun data. Sedangkan untuk fungsinya yaitu pertama sebagai pemantauan deforestasi, yang kedua analisis perubahan penggunaan lahan, yang ketiga penyediaan informasi hutan, yang keempat ada pemantauan melalui penggunaan aplikasi, dan yang kelima melaporkan serta tentang perubahan iklim. Jadi, Global Forest Watch akan membantu melaporkan perubahan iklim dengan memberikan informasi mendalam tentang emisi karbon dari deforestasi tropis tepat waktu, serta pemantauan kebakaran. Global Forest Watch juga adalah alat untuk memantau kebakaran yang muncul, mengidentifikasi penyebab potensial, dan menganalisis dampak kebakaran hutan dan manusia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Riwayat Global Forest Watch. Pada tahun 1997, World Resources Institute atau WRI mendirikan Global Forest Watch sebagai bagian dari Forest Frontiers Initiative. Pada 2002, GFW telah memperluas pekerjaannya ke beberapa negara dan menerbitkan laporan tentang tutupan hutan dan kondisi serta kegiatan yang mempengaruhi hutan, seperti konsesi dan infrastruktur. Di 2004, GFW mulai bekerja dengan pemerintah di Afrika Tengah untuk membuat peta interaktif online hutan dan penggunaan lahan yang disebut Forestry Atlases. Peta interaktif ini dibangun di ArcRI, server ISRI. Pada 2005 sampai 2011, GFW terus memproduksi peta global dan regional serta analisis hutan. Juga memperluas proyek pemetaan nasional dengan pemerintah. Pada 2006, GFW bersama dengan Greenpeace menghasilkan peta global pertama dari landscape hutan utuh yang tersisa. Pada 2014, WRI meluncurkan GFW 2.0 yang dibangun dengan kerjasama selama hampir 2 dekade untuk menciptakan platform online yang sepenuhnya interaktif dengan data pemantauan hutan untuk seluruh dunia. Literasi baru GFW dimungkinkan oleh kemajuan teknologi pemantauan hutan dan kelompok mitra yang diperluas. Pada 2015, GFW mulai berekspansi dengan sejumlah aplikasi web baru, yaitu GFW Commodities untuk mengevaluasi kelestarian dalam rantai pasokan komoditas, dan GFW Virus untuk memantau kebakaran hutan dan tanah serta kabut asap di Asia Tenggara. Pada 2016, dengan perkembangan lebih lanjut dalam teknologi satelit, GFW tumbuh melampaui data tahunan tentang hutan dan mulai memberikan lansiran deforestasi bulanan dan mingguan.
2017, GFW meluncurkan Forest Watcher, sebuah aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna mengambil data dan alat-alat GFW secara offline dan ke lapangan. 2018, GFW merilis data baru yang menunjukkan bahwa penyebab dominan kehilangan tutupan pohon termasuk yang mengakibatkan deforestasi. GFW juga merilis dashboard baru dan ditingkatkan untuk memberikan wawasan tentang penyebab dan dampak perubahan hutan. Pada 2019, GFW Pro diluncurkan guna membantu tujuan badan usaha dalam mengelola risiko deforestasi dalam rantai pasokannya. Sementara itu, penambahan basemap planet, resolusi tinggi, data penghijauan untuk 82 negara, dan data hutan primer pantropis. Cara penggunaan GFW. GFW adalah salah satu alat yang dapat memantau kebakaran yang muncul, mengidentifikasi penyebab potensial, dan menganalisis dampak kebakaran hutan dan manusia. Langkah yang pertama, dari laman manapun kita dapat mengklik More untuk mengakses aplikasi GFW tambahan. Lalu langkah kedua, pilih Global Forest Watch Fires. Lalu langkah ketiga, klik View Map. Lalu di langkah keempat, di sini kita dapat cepat mengakses laporan kebakaran untuk negara manapun dalam 7 hari terakhir. Lalu di langkah kelima, kita juga dapat mendaftar untuk menerima notifikasi api melalui SMS atau email untuk setiap wilayah yang kita butuhkan. Kelebihan dan kekurangan Global Forest Watch. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan Global Forest Watch ini ada real time, yaitu melacak deforestasi dan degradasi hutan secara instan. Yang kedua, global, memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan hutan global. Yang ketiga, akses mudah, data dan alat gratis dan mudah diakses. Yang keempat, transparan, metodologi terbuka dan akurasi data terjamin. Yang kelima, aksi nyata, yaitu mendukung upaya untuk mengatasi deforestasi. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari GFW ini sendiri ada dari data satelitnya, yaitu kualitas data terpengaruh cuaca dan awan. Dan yang kedua, resolusi data kurang detail untuk perubahan kecil di hutan. Yang ketiga, kompleksitas, platform, dan alat rumit untuk orang awam. Yang keempat, verifikasi. Data tidak selalu diverifikasi secara independen. Dan yang kelima adalah solusi, hanya menyediakan informasi, tidak mengatasi penyebab deforestasi. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.